Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga secara online dalam keluarga Bapak Yohanes Kalo, keluarga Bapak Petrus Arung, dan keluarga Nyonya Marta Pedudung. Ada rasa sukacita dan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan yang terus senantiasa menyatakan sukacita, menyatakan berkat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mempersiapkan diri kita, menenangkan diri kita untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Saya ajak kita untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pujian Berhimpun Semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan kembali diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu kupegang selalu. Jalan hidup yang akan datang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan, ada ungkapan syukur yang kami angkat kepadamu atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami sepanjang satu hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Kalo, keluarga Bapak Petrus Arung, dan keluarga Nyonya Marta Pedudung. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan memahami apa maksud dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan terhadap kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, mari Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang yang berada dalam kesulitan, sedang terpuruk, sedang kecewa, putus asa dan kesal hati, kadang sulit rasanya untuk menjadi taat. Dalam keadaan yang demikian, orang akan mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan menjadi marah.
Perasaan kecewa yang sedang berkecamuk di hati Simon dalam bacaan kita hari ini, ia dalam keadaan yang lelah luar biasa. Kecewa dan putus asa karena apa? Karena sepanjang malam bekerja keras di tengah laut, tapi tak seekor pun ikan diperoleh. Tak seekor pun. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh Simon. Yesus naik ke dalam salah satu perahu, dikatakan dalam pembacaan kita, yaitu perahu Simon. Dan dia menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kata Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 3, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, reaksi Simon ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi, dia mengatakan, "Guru, sepanjang malam kami di situ menangkap ikan, tetapi tidak ada satupun yang kami dapat." Dan ini mungkin membuat Simon bingung. Semalaman saya ada di sana, tak seekor pun ikan yang saya dapat. Dan tentunya kita tahu Simon ini, si nelayan ini sudah tahu teori bagaimana cara menangkap ikan. Dan dikatakan bahwa cara menangkap ikan yang terbaik itu pada malam hari. Malam hari saja tidak didapat, apalagi pada siang hari. Tetapi dikatakan dalam pembacaan kita, dia melakukan karena gurunya yang menyuruh. Ketaatan Simon di dalam pembacaan kita pada saat ini tidak sia-sia. Secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan apa yang terjadi dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, apa pesan Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini? Apa yang hendak kita tahu dari pembacaan kita pada malam hari ini? Yang secara sengaja Tuhan memberikan perintah yang betul-betul tidak masuk akal manusia. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak masuk akal buat manusia? Termasuk Simon juga, karena Simon sudah semalam lamanya di situ, tetapi tidak seekor pun ikan yang didapat. Tetapi siang hari Tuhan berkata kepadanya dan menyuruh dia untuk menebarkan lagi jalannya ke tempat itu. Sesuatu yang tidak masuk di dalam logika dan pikiran manusia. Tetapi Tuhan mau kita melakukan itu. Tuhan mau supaya Simon melakukan itu. Padahal para murid kerja semalaman, dan teori, saya tadi katakan bahwa teori untuk mendapatkan ikan itu pada malam hari, bukan pada siang hari. Sedangkan malam hari tidak didapat, apalagi pada siang hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan saat Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru," mungkin sedikit bingung, dan reaksi Simon Petrus agak, "Tuhan, bukan kemarin saya semalaman di situ tapi tidak mendapatkan apa-apa. Masa hari ini saya baru-baru membersihkan jala saya, Tuhan menyuruh saya lagi untuk ke dalam. Apa Tuhan tidak tahu saya capek? Apa Tuhan tidak pikir bahwa ini sudah semalaman kerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa?" Coba Bapak Ibu Saudara-saudara memposisikan dirinya di Simon. Ketika sudah semalaman kerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tetapi malah disuruh untuk kembali ke dalam. Sudah capek, letih, butuh istirahat, tetapi disuruh lagi untuk bekerja. Makanya Simon Petrus mengatakan, "Saya melakukan ini karena Tuhan yang menyuruh." Mungkin juga kita bertanya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apa mungkin Tuhan tidak tahu bagaimana rasa sakit hati ini ketika mencari lapangan pekerjaan,
selalu terjatuh dan selalu tidak diterima. Mungkin Tuhan tidak tahu apa rasanya sakit hati ini. Ketika sudah sepanjang tahun ya, berobat, bahkan sampai ke ujung dunia mencari perobatan, tetapi tidak kalah sembuh juga. Ya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Bahkan Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Simon Petrus. Ya. Tetapi mengapa Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk masuk kembali? Ya. Memang rencana Tuhan, rancangan Tuhan sangat sulit dimengerti oleh manusia. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, karena kita tidak tahu ya, bagaimana cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin bagi kita manusia, itu tidak masuk akal. Tetapi kadang Tuhan memakai hal itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi bukti dan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Simon Petrus. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita alami pada saat ini. Mungkin saat ini ada yang sedang menderita dan sebagainya, Tuhan tahu. Tetapi mengapa Tuhan selalu mengatakan kepada kita lewat firman-Nya, selalu taat kepada Tuhan atau lakukan terus menerus, jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan meskipun itu untuk pandangan kita sebagai manusia itu tidak mungkin. Dan ini juga bagi Simon Petrus tidak mungkin. Karena sudah semalaman bekerja tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mengapa Tuhan menyuruh dia untuk melakukannya kembali. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan umat-Nya ialah damai sejahtera. Lalu apa yang dibutuhkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Meskipun sesuatu yang terjadi, jalan yang kita tempuh menurut pandangan kita manusia itu tidak mungkin. Menurut pandangan kita manusia, tidak mungkin saya berhasil. Tidak mungkin kehidupan saya baik. Yang Tuhan butuhkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya ialah ketaatan. Ketaatan. Yang dibutuhkan dari kita ialah ketaatan. Tadi Simon Petrus sempat bingung. Mengapa Tuhan menyuruh saya untuk masuk kembali? Tetapi karena dia taat kepada Tuhannya, kepada gurunya, karena gurunya yang mengatakan kepada dia, maka dia melakukan. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Simon Petrus tidak sia-sia. Hal yang tidak mungkin bagi Simon Petrus menjadi mungkin. Bayangkan saja perahunya penuh dan hampir tenggelam karena saking penuhnya. Sesuatu hal yang tidak masuk dalam pikiran Petrus menjadi terjadi. Dan ini menjadi peringatan buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini, rencana Tuhan selalu terbaik dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan dari kita ialah kesetiaan, ketaatan. Meskipun kita letih, meskipun hati kita sakit, meskipun kita kecewa, mari kita terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Kemanapun Tuhan mengarahkan kita, jangan pernah mengatakan bahwa kita capek. Jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena terlalu banyak pekerjaan rumah dan sebagainya. Apapun isi firman Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberkati kita. Jangan pernah meragukan akan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Karena dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita. Baiklah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini, menjadi pegangan buat kita, terutama buat keluarga yang pada malam hari ini, menjadi mimbar pelayanan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini,
kadang sesuatu itu terjadi, ya, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita manusia, ya. Sesuatu itu terjadi mungkin kala tidak diterima oleh pikiran kita manusia, tetapi kadang hal itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan datang menyapa kita. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringnya dengan pujian Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Tuhan boleh mempersekutukan kami di sekitar firman-Mu, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami, Bapak Yohanes Kalo, keluarga Bapak Petrus Arung, dan keluarga Ibu Marta Pedudung. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami, dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup ini. Firman-Mu kiranya meneguhkan saudara-saudara kami yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman saat ini. Dan hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Yohanes Kalo. Tuhan nyatakan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidupnya, dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, memberkati segala karya dan juangnya, sehingga ia dapat mengemban tanggung jawab itu dengan baik, dan setiap hal yang dikerjakan mendatangkan yang terbaik demi kelangsungan hidup dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati usaha yang dikelola, kiranya usaha itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya, baik yang ada di kota Makassar maupun yang jauh terpisah, yang ada di Balikpapan.
kasih dan rahmat-Mu melingkupi kehidupan mereka, dalam kerja mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam perjuangan cucu-cucu untuk meraih masa depannya, sehingga kehidupan mereka senantiasa diberkati dan dirahmati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Petrus Arung. Diberkatilah kehidupan keluarga kekasih kami. Memberkati Bapak Petrus Arung dalam tanggung jawab selaku kepala keluarga. Di dalam mengerjakan usaha, mengelola usaha yang ia tekuni. Biarlah melalui apa yang ia kerjakan, boleh memberikan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Ya Bapa, Kurniakan hikmat kepadanya untuk menjadi seorang kepala di tengah-tengah rumah tangganya, sehingga dengan penuh hikmat ia dapat menuntun rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati istri kekasih Mama Sisko, agar ia mampu untuk mengemban tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, di dalam mengarahkan kehidupan anak-anak, di dalam menjaga dan menuntun hidup mereka, sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat-Mu senantiasa dinikmati oleh seisi rumah tangga. Melalui karya seorang istri, sorga-Mu boleh dihadirkan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Sisko dan Freddy. Tuhan berkati mereka dalam masa remaja mereka, dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depannya melalui dunia pendidikan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Sheila dan Rafael. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak kekasih kami dalam tumbuh kembangnya mereka, dipeliharakan dan dijaga siang dan malam, sehingga hidup mereka terus bertumbuh berkembang, kelak dewasa, menjadi sukacita bagi keluarga dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara kekasih Melda, di dalam pekerjaannya dan juga di dalam perkuliahannya, yang saat ini sementara menyusun skripsi. Mari Tuhan, Engkau tolong dia, berkati dia, agar ia dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dan hal itu menjadi kebanggaan bagi keluarga. Hamba berdoa buat Sepoyanto dalam pekerjaannya, dalam segala harapan dan kerinduannya. Biarlah tangan Tuhan menopang hidupnya, sehingga ia dapat meraih yang terbaik dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Mama Eril sekeluarga yang ada di Kalimantan. Biarlah kasih-Mu senantiasa dialami dalam hidupnya. Pun demikian orang tua yang ada di kampung. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, sehingga boleh menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi keluarga Ibu Marta Pedudung. Kiranya kuasa dan kasih-Mu terus menopang kehidupan kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawab rangkap selaku orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan, Engkau mengerti harapannya, Engkau tahu apa yang dirindukan dalam hidupnya. Karena itu biarlah kelapangan hati Tuhan akan terus dinyatakan, sehingga ia boleh dimungkinkan untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anaknya. Lapangkan jalan baginya untuk menerima yang terbaik, dan senantiasa Engkau yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Lilis sekeluarga yang ada di Batam. Mari Tuhan Engkau jaga mereka di sana, Engkau lindungi mereka di sana, peliharakan, jauhkan dari segala susah dan mara bahaya, sehingga mereka senantiasa merasakan kuasa dan kasih-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam segala hal. Pun demikian hamba berdoa buat kekasih kami Agus dalam kehidupan keluarga, dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat negara, selaku seorang polisi. Mari Tuhan, Engkau kiranya menopang hidupnya,
menjaga dia, memelihara dia, bahkan melapangkan jalan bagi jenjang karirnya. Diberkatilah istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga. Betapa besar kerinduan mereka berdua untuk secepatnya mendapatkan momongan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena itu hamba berdoa secara khusus, tak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Kiranya Engkau mendengarkan harapan mereka, Engkau mengabulkan doa mereka, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, oleh kuasa-Mu, mereka memperoleh karunia seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati ya Tuhan seluruh kaum keluarga yang ada di Tanah Toraja maupun di berbagai tempat. Kasih dan rahmat-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka. Pada hari ini Tuhan, kami pun menyatakan pengucapan syukur kami bersama dengan kekasih-kekasih kami melalui persembahan. Kiranya korban syukur mereka Tuhan berkati, agar dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah jemaat. Dan apa yang masih ada pada keluarga, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini, memanfaatkan berkat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa dan bersukacita bersama-sama dengan anak-anak jemaat-Mu yang boleh berulang tahun hari ini. Hamba berdoa buat kekasih kami, anak kami Trisakti Anugrah Putra, pun demikian buat Erlina Sosiawan, buat Wahyuni Palimbung. Mari Tuhan, sempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia yang Engkau karuniakan kepada masing-masing mereka. Pun demikian hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Besar harapan mereka untuk menerima kepulihan daripada-Mu. Karena itu hamba berdoa untuk Bapak TR Andi Lolo, buat Bapak Prof Randanan Bandaso, buat Bapak Yohanes Sipi, buat Ibu Andrika Papehe, buat Oma Manurung, buat Ibu Paulus Salempang, buat Mama Esra Lallo, Jenny Papa Puasa, Ibu Alfrida Paembonan, Audi Mantiri, Bapak Jonathan Sampetoding, maupun mertua dari Bapak Albert Bado. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang terus berseru memohon berkat kesembuhan. Tuhan lawat dan pulihkan keadaan mereka. Diberkatilah seluruh umat-Mu di jemaat Masaleh. Kiranya damai sejahtera-Mu ada dalam hidup mereka. Memberkati anak-anak cucu, memberkati oma-oma dan opa-opa. Kiranya kasih dan rahmat-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami, Pina, di dalam tugas dan tanggung jawabnya bersama di tengah jemaat ini. Pun demikian Devi, Tuhan berkati. Cali dan Nando, Tuhan berkati. Majelis gereja-Mu Tuhan berkati, sehingga kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan berjemaat. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami, terima kasih kami, yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, mari puji Raja. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu.
Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu. Berilah keteguhan di tiap kemalu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih keluarga-keluarga yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini, jalanilah kehidupanmu dalam takut akan Tuhan, tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, yang mengerti setiap hal yang kita perlukan dalam menjalani hidup. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa besok pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, kita akan melaksanakan doa bersama untuk roti dan anggur, pemberkatan atas roti dan anggur yang nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah jemaat dalam rangka kebersamaan kita untuk melaksanakan perjamuan kudus sedunia pada tanggal 4 Oktober yang akan datang. Dan pada pukul 19.00 akan dilanjutkan ibadah keluarga PWGT, dan biarlah jemaat yang telah mendapat jadwal pelayanan mempersiapkan diri dalam hal tersebut. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Joni D5, Saudari Oktavina Lumembang STH yang telah melayani kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada keluarga Yohanes Kalo, keluarga Petrus Arung, dan keluarga Nyonya Marta Pedudung yang telah menjadi tuan rumah ibadah rumah tangga secara online pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kiranya ibadah malam hari ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.